Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan karunia-Nya Allah masih memberikan kepada kita hari yang kita gunakan insya Allah untuk menambah bekal-bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi seorang muslim sejatinya tiap waktu adalah bagian daripada keberkahan Allah yang Allah sampaikan kepada kita untuk kita mempersiapkan tentang kedatangan waktu. Entah kiamat yang besar menghampiri kita duluan ataupun kiamat kecil yang menghampiri kita duluan. Kiamat kecil yang dimaksud adalah kematian Bapak Ibu sekalian. Karena itu sesuatu yang pasti adalah bahwasanya manusia pasti akan meninggalkan dunia ini. Maka yang menjadi masalah bukan kapan kita meninggalkan dunia ini, tapi seperti apa kita menyiapkan kedatangan hari itu. Maka di dalam Islam itu benar-benar yang diingatkan kepada orang-orang yang meyakini Allah dan hari akhir adalah bagaimana kita itu punya akhir, bukan berawalnya kita seperti apa. Maka Allah senantiasa mengingatkan di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya yang akhir itu lebih utama daripada yang awal. Artinya bagaimana kita berawal itu tidak terlalu penting dibandingkan dengan bagaimana kita berakhir. Ada orang-orang yang bisa jadi berawal dari orang-orang yang gak baik. Bisa jadi berawal daripada orang-orang yang gak beriman misalnya seperti saya. Atau bisa jadi berawal daripada orang-orang yang mereka gak ngerti tentang agama. Tapi itu semua tidak berarti kalau andaikan kita mempersiapkan dunia ini, mempergunakan waktu yang Allah berikan, harta yang Allah titipkan, amanah-amanah yang Allah bebankan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kita tercatat ketika meninggalkan dunia ini sebagai orang yang soleh, solehah. Sebagai orang-orang yang beramal baik, beramal soleh. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Persis bagaimana yang Allah sampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka salat dan salam tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memanfaatkan kehidupan beliau waktu demi waktu, hari demi hari untuk melaksanakan seluruh perintah Allah. Tidak kurang daripada 23 tahun beliau manfaatkan untuk mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. 23 tahun itu tidak satu hari pun Rasul lewati kecuali memberikan sebuah teladan bagi kita. Bagaimana mempersiapkan kematian. Maka orang-orang yang paling beruntung adalah ketika dia bersalawat mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya mereka bersalawat tapi meneladani setiap apapun yang Rasulullah contohkan kepada kita. Dan kita berdoa pada Allah mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran, diberikan seluruh kekuatan untuk bisa mengikuti seperti apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, selamat datang ke dalam kajian To Be Better Family, dan sebagaimana kajian-kajian sebelumnya kita selalu akan menyampaikan seperti apa sih menjadi keluarga yang baik. Karena kita tahu keluarga yang baik adalah menjadi penentu daripada umat yang baik. Dan kelak umat yang baik ini akan menjadi penghias peradaban dunia. Maka ketika kita berbicara tentang keluarga yang baik, kita nggak mungkin melepaskan daripada contoh-contoh yang terjadi. Dan seperti yang Bapak Ibu tahu, Masjid Al-Muttaqin ini adalah masjid yang sudah menanamkan, menguatkan pada diri kita sendiri sebagai salah satu jamaah di masjid ini, bahwa Masjid Al-Muttaqin akan senantiasa mencoba untuk setia membahas tentang Baitul Maqdis. Dan seperti ini pula yang kita akan lakukan pada hari ini, membahas Baitul Maqdis sehingga kita ngerti bahwasanya menjadi keluarga muslim itu sangat erat kaitannya dengan Baitul Maqdis. Karena gini Bapak Ibu sekalian, dalam banyak hadis, kalau Bapak Ibu tahu, ini juga sudah pernah aku sampaikan, cuman aku akan sampaikan terus bahwasanya dalam banyak hadis, dalam banyak dalil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberitahu kepada kita bahwa yang namanya Syam atau yang namanya negeri yang diberkahi, Syam, nanti kita jelasin Baitul Maqdis itu apanya Syam gitu ya. Syam itu adalah sebuah negeri percontohan. Kenapa sebuah negeri percontohan? Misalnya di dalam salah satu hadisnya Rasul pernah ditanya tentang apa itu Syam atau bagaimana deskripsi atau bagaimana gambaran dan penjelasan Rasulullah tentang Syam. Beliau sampaikan Ardul Mahsyar wal Mangsyar.
yaitu adalah bumi tempat semuanya berpencar dan bumi tempat semuanya itu akan dikumpulkan. Jadi kalau kita bicara tentang Syam, menjadi orang muslim itu langsung terhubung tuh dengan Syam. Tanah Syam itu adalah tanah yang akan kita ingat selalu karena kata Rasul, dari situ tempat orang berpencar, di situ tempat orang dikumpulkan. Dalam pengertian yang lain, ardul mahsyar wal mangsyar adalah bumi di mana tempat seluruh manusia akan mahsyar dikumpulkan, lalu bumi di tempat manusia mangsyar dibangkitkan dari tanah. Itu dari dari pengertian yang lain. Dalam pengertian apapun semuanya jelas bahwa menjadi seorang muslim yang meyakini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mesti tahu tentang Syam karena itu tempat hari berbangkit. Bisa difahami ya? Kalau andaikan Bapak Ibu sekalian baca suratul Fatihah sampai pada ayat Maliki Yaumiddin, hari di mana di situ ada pengadilan atau ada penentuan. Disebut juga dengan Yaumul Qiyamah atau disebut juga dengan Yaumul Mahsyar. Apa itu Yaumul Mahsyar? Adalah hari di mana kita dikumpulkan di tempatnya. Kalau harinya namanya Yaumul Mahsyar, tempatnya namanya Padang Mahsyar. Makanya kalau misalnya ibu-ibu nonton TV ketika ngeliatin haji di hari 9 Zulhijjah itu ada yang namanya wukuf Arafah di tempat yang namanya Padang Arafah. Padang Arafah atau wukuf Arafah itu seringkali diwakilkan seolah-olah kayak Yaumul Mahsyar di mana seluruh manusia dikumpulkan di situ. Nah, maka kalau kita menjadi seorang muslim, kita harus tahu tentang Syam. Syam itu adalah tempat semuanya manusia dikumpulkan pada hari kiamat. Waktu membahas tentang Syam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membahas bahwasanya disitulah tempat munculnya orang-orang yang ditolong oleh Allah. Di dalam hadis tentang Thaifatul Mansurah atau kelompok-kelompok yang ditolong oleh Allah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya mereka adalah orang-orang di daerah Syam. Dalam hadis yang lain, bukan hanya di daerah Syam, Syam itu daerah besarnya. Ibarat kalau Bogor dia kabupaten Bogornya. Tapi di Syam itu, di daerah yang lebih besar itu, ada daerah yang lebih kecil. Namanya Ardul Muqaddasah. Atau negeri yang disucikan. Atau tanah yang disucikan. Dalam bahasa Inggris Holy Land. Dalam bahasa kita Baitul Maqdis. Jadi di antara Syam adalah bahasa Arabnya Ardul Mubarakah. Atau tanah yang diberkahi. Tanah yang diberkahi itu lebih besar, di dalamnya ada namanya Ardul Muqaddasah atau tanah yang disucikan. Itulah namanya Baitul Maqdis. Dalam beberapa hadis Rasul menyampaikan kelompok yang dimenangkan ini adalah kata Rasul di sekitar Baitul Maqdis. Yaitu adalah daerah tanah yang disucikan. Artinya kalau kita bicara tentang Islam sekali lagi maka kita harus perhatian pada daerah itu. Berkali-kali Allah juga menyampaikan di dalam Al-Quran. Misal bagaimana Allah itu seolah-olah mengikatkan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu adalah yang ada Ka'bahnya, ada Masjidil Haramnya dan sekitarnya. Ulama-ulama sepakat bahwasanya Masjidil Haram itu bukan hanya masjidnya, tapi seluruh daerah-daerah yang haram yang disebut dengan Mekah Al-Mukarramah itu adalah namanya Masjidil Haram. Maka ibu-ibu kalau misalnya pergi umroh, lalu kemudian ibu-ibu sekalian sampai di sana saking capeknya kakinya nggak bisa bergerak, lalu nggak bisa pergi ke masjid, lalu sholat di hotel, itu juga mendapatkan keutamaan 100.000 pahala. Karena kenapa? Karena itu daerah Masjidil Haram dan Allah ikatkan dengan Masjidil Aqsa dengan kata-kata subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Artinya adalah Allah mengikatkan dan Allah juga menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwasanya daerah Syam ini penting banget. Gitu maksudnya, ketika sudah diikatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih tahu tentang pentingnya yang namanya Masjidil Aqsa atau Ardul Mubarakah. Artinya kalau kita berbicara tentang Masjidil Haram, maka kita juga harus berbicara tentang Masjidil Aqsa atau harus berbicara tentang yang namanya Baitul
Maqdis. Ini penting banget. Maka Rasul menyampaikan, idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Kalau sudah rusak orang-orang Syam, maka tidak ada lagi kebaikan di antara kalian. Artinya apa? Artinya seluruh umat Islam itu bisa dilihat daripada Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Contoh, kalau Anda pergi ke dokter, yang pertama kali dokter lihat adalah wajah, benar nggak? Gimana wajah kita? Ada tanda-tanda sakit apa dari wajah kita? Sebelum ngelihat yang lain, pasti dilihat dari wajah. Jangankan dokter, orang-orang ketemu dengan kita, itu pertama kali ngelihat kita, lihatnya apa? Wajah. Kenapa? Dari wajah itu bisa kelihatan semuanya. Orang banyak utang, kelihatan di wajahnya. Orang yang lagi senang kelihatan dari wajahnya. Orang lagi sedih kelihatan dari wajahnya. Orang lagi marah kelihatan dari wajahnya. Maka wajah umat Islam adalah Baitul Maqdis. Itu yang sudah kita pelajari dari dulu dan ulama-ulama menyampaikan kalau pengen lihat wajahnya umat muslim maka lihatlah Baitul Maqdis. Dan itu berkaitan langsung dengan bagaimana kita membina keluarga kita. Karena bagaimanapun juga kita nggak terpisah. Hasil pembinaan keluarga itu adalah pada umat. Dan umat itu dilihat dari mana? Baitul Maqdis. Masih bingung? Coba kita bahas lagi. Lihat ya, kita cuma nggak ketemu sekitar 2 pekan, benar nggak? Tapi 2 pekan ini coba, apa yang terjadi selama 2 pekan? Itu cepat sekali. Benar kata Rasulullah, menjelang hari kiamat itu, dunia itu cepat sekali berubah. Selama 2 pekan itu, apa yang terjadi? Banyaknya luar biasa. Padahal zaman dulu kita masih ingat ya, di zaman-zaman dulu pas ibu-ibu masih muda, seminggu sekali kan belum tentu ada berita kan? Atau sebulan sekali kan belum tentu ada berita. Tapi sekarang beritanya itu seabrek-abrek, dalam negeri, luar negeri, beritanya banyaknya luar biasa. Seolah-olah kita tuh kayak dibombardir, dunia ini berjalan begitu cepat. Orang-orang jadi kayak cepat tua, bisa dipahami ya. Artinya setiap jangankan setiap tahun atau setiap bulan ataupun setiap minggu, setiap hari itu ada perkembangan. Yang terakhir, Bapak Ibu tahu selama 2 bulan terakhir itu Gaza itu benar-benar diblokade. Orang-orang di Baitul Maqdis itu benar-benar dibuat lapar. Sekitar 2 pekan kemarin itu ada sekitar 16.000 sampai 17.000 anak-anak mati kelaparan. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Mati kelaparan. Jadi bukan mati karena dibunuh orang. Walaupun dibunuh orang itu juga sudah sangat ngeri sekali, tapi ini matinya karena lapar. Artinya apa? Di TV-TV, di video-video, di setiap kesempatan orang-orang Israel, entah itu adalah menteri-menterinya, entah itu adalah perdana menterinya, entah itu adalah ulama-ulamanya dalam tanda kutip, rabi-rabinya itu ngomong dengan jelas bahwasanya tidak boleh ada 1 butir gandum pun masuk ke dalam Gaza. Karena kenapa? Karena mereka memang niat untuk buat orang lapar lalu mati. Bapak Ibu sekalian tahu bagaimana orang lapar mati? Itu sangat gak enak sekali. Andai kan contoh kita lihat ya, kalau andai kan kemarin kita pas motong kambing atau motong sapi, orang-orang bilang kasihan dan segala macam. Mereka belum ngerti orang mati kelaparan itu seperti apa. Mati dalam tanda kutip misalnya ya, kayak mati dipotong kayak misalnya hewan kurban, itu sudah hilang semua Bapak Ibu sekalian. Karena penelitiannya mati dengan cara seperti itu adalah saraf kita udah pada putus semua sehingga kita nggak ngerasain sakit lagi. Atau hewan-hewan itu tidak merasakan sakit lagi. Adapun ketika dia kejeng-kejeng ketika habis disembelih itu karena oksigennya nggak masuk lagi ke otak sehingga darahnya keluar sempurna sehingga dagingnya lebih cepat dagingnya nggak cepat busuk kan itu kan ya sesederhana itu. Tapi artinya hewan itu tidak merasakan sakit dengan maksimal, nggak seperti orang mati kelaparan. Yang lebih parah lagi orang mati kelaparan bisa dibayangin kalau andaikan kita lihat antara manusia dewasa dengan manusia yang anak kecil, yang pertama kali kelaparan orang dewasa atau anak kecil? Anak kecil. Artinya ketika 16.000 sampai 17.000 anak mati karena kelaparan, itu orang tuanya harus ngelihat anaknya mati kelaparan. Bisa dipahami nggak? Ngelihat anaknya pelan-pelan mati kelaparan, nggak ada makanan yang sedikit pun bisa dibagi, tulang itu sudah kemudian kelihatan semua, dan anaknya harus ibunya harus menyaksikan anaknya mati kelaparan gara-gara nggak ada makanan. Ini yang terjadi di sana. Artinya adalah ini benar-benar sesuatu yang ngeri gila. Orang-orang yang bawa bantuan dibom. Orang-orang terus kemudian dibiarin lapar selama 2 bulan, begitu terus kemudian dibagiin makanan. Ternyata laporan dari lembaga internasional sudah nyampein kepada kita, yang bagiin makanan itu ternyata juga dibayar sama Israel. Paham? Dibayar sama Israel untuk bagiin makanan, orang pada ngumpul karena gak ada pilihan, karena kelaparan, pas ngumpul ditembakin.
Laporannya kan sudah keluar. Ada sekitar 200 orang mati dalam waktu 8 hari ditembakin ketika lagi berebutan makanan dalam tanda kutip. Ini kan kejahatan yang sangat ngeri, yang kebiadaban yang benar-benar sangat, yang gak pernah mungkin dilihat oleh orang-orang manapun di dunia. Artinya Bapak Ibu sekalian, yang mau aku sampaikan adalah yang marah ternyata bukan muslim. Yang marah ternyata bukan muslim. Yang marah siapa? Yang marah orang-orang yang bukan muslim, yang mereka lebih banyak ngeliatin berita, mereka yang lebih tahu, mereka yang baca laporan lembaga-lembaga internasional tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Jadi Israel itu sudahlah melanggar hukum internasional ketika dia nyerang Gaza, dia ngelanggar lagi hukum internasional di atas hukum internasional. Paham nggak maksudnya? Artinya mereka tuh ngelanggarnya luar biasa. Nah, yang ngeh dengan ini bukan orang muslim, yang ngeh ini orang-orang barat. Yang ngeh ini adalah orang-orang yang benar-benar mereka dari awal, bahkan mereka nggak peduli agama. Di antara mereka ada yang ateis, di antara mereka ada yang bahkan misalnya ya, yang dulunya nyerang agama dan segala macam. Tapi mereka ngelihat ini, mereka punya satu kesimpulan, aku nggak bisa diem. Karena kalau aku diem, aku kehilangan sesuatu yang lebih besar daripada orang-orang mati di Gaza. Apa yang mereka kehilangan? Kemanusiaan. Yang menjaga dunia ini tetap ada kan kemanusiaan. Bisa dipaham Bapak Ibu sekalian. Artinya ketika mereka nggak bisa diem, mereka bikin sebuah gerakan. Gerakannya tuh banyak. Gerakannya bukan pengen untuk menghancurkan Israel. Enggak. Karena mereka nggak punya kekuatan itu. Mereka nggak ada senjata. Mereka nggak ada kekuatan, mereka bukan tentara, tapi mereka cuma mau nganterin makanan ke sana. Untuk apa? Untuk ngasih tahu pada dunia segala sesuatu yang dibuat Israel itu hoax. Bisa dipahami ya? Bapak Ibu punya teman-teman yang selalu jadi drama queen nggak? Yang selalu jadi seolah-olah dia yang paling susah di dalam hidup ini. Ada nggak kira-kira gitu? Ada ya. Tapi aku jamin nggak akan seperti Israel. Kenapa? Israel tuh kayak gini ya, dia pindah ke satu tempat, rumah orang lain terus kemudian dibomin sama dia, terus dia ngeluh, aku nih adalah orang yang ditinggalin sama orang, aku tuh gak pernah diundang ketika ada rapat RT ya, kira-kira gitu. Padahal dia ngebomin rumah semua orang, paham maksudnya? Nah, Israel tuh kondisinya seperti itu, mereka pengen buktiin bahwa semua itu hoax. Contoh, hoax yang dibuat Israel, lihat ya, orang kan punya mata ya, andai kan orang belum bisa pakai otak, orang belum bisa mikir, tapi kan orang punya mata, benar nggak? Nah, orang-orang di barat ini rata-rata itu tidak beriman. Kan aku udah bilang iman itu kan pakai akal. Mereka tuh nggak beriman, tapi mata mereka kebuka. Bisa dipahami maksudnya? Ketika mereka ngelihat semua ini, apa yang mereka katakan? Kami ngelihat sesuatu yang real. Ini anak-anak mati, jurnalis-jurnalis mati, bahkan perang dunia 2 yang sangat besar itu, yang makan 25 juta orang mati seluruh dunia. Lalu kemudian perang Vietnam yang juga banyak mati di situ. Amerika aja 60 ribu mati di situ. Dan dua perang ini digabung jadi satu, nggak bisa mengalahkan kekejaman Israel yang bunuhin para jurnalis lebih banyak daripada perang dunia kedua dan perang Vietnam. Dan Israel melakukan itu dalam waktu berapa? 2 bulan doang. Paham maksudnya? Jadi sengaja nargetin para jurnalis. Ini orang-orang barat ngelihat, yang kami lihat ini sesuatu yang nyata, real. Tapi coba lihat, ketika jurnalis dibunuh, orang-orang dibuatin lapar, lalu kemudian banyak sekali kejahatan-kejahatan perang yang terjadi di Gaza. Tahu Israel dengan juru bicaranya bilang apa? Enggak, itu hoax, itu bohong. Kami nggak pernah buat orang kelaparan. Lihat aja, kami sudah mengumpulkan semua yang ada di semua orang yang ada di Gaza. Kami fotoin semua. Mereka semua menderita obesitas atau kegemukan. Coba bayangin, sehalu apa nih orang-orang nih? Jadi sehalu apa nih orang-orang Israel ini, bisa dipahami ya. Lalu kemudian ketika banyak anak-anak mati, anak-anak Israel bikin video, kalian salah, itu nggak ada, itu semua hoax. Kalau kalian mau, kalian sini ke Israel, kami tunjukin penderitaan anak-anak di Israel gara-gara Hamas. Coba bayangin, sedelusi apa nih orang-orang ini, halusinasi apa nih. Kalau di Indonesia, ini mungkin kita udah masukin ke rumah sakit jiwa. Ini satu negara ini NPD, paham Ibu sekalian? Satu negara narsis ini semuanya ini. Jadi ketika orang-orang lihat itu, mereka orang-orang Israel bilang, kami nggak pernah ngalangin bantuan, kami nggak pernah bunuh orang, bahkan kami adalah penjaga kedamaian di sini. Kami jagain kedamaian di daerah Timur Tengah, kami adalah negeri satu-satunya yang baik di sini. Ini kan halusinasi, paham? Maka ada orang-orang Barat ngelihat dengan mata itu semua, mereka organisir satu gerakan. Mereka pengen buktiin bahwasanya itu semua hoax. Maka diberangkatinlah kapal Madlin kemarin.
Lalu kemudian bagian daripada itu adalah gerakan namanya Global March to Gaza. Atau orang-orang itu benar-benar berbaris-baris untuk mereka sampai di depan Rafah. Lalu kemudian mereka protes di sana untuk membiarkan bantuan masuk. Bisa dipahami? Dan 50 negara, ada yang bilang 80 negara yang terkoordinasi di situ, itu sayangnya nggak ada Indonesia di situ, sayangnya. Gitu kan ya, walallam biswab, gitu kan ya. Walaupun ada perwakilan daripada kita yang berangkat ke sana, tapi nggak ada di situ. Coba lihat ya, orang-orang yang berangkat ini hampir sebagian besar bukan Muslim. Dikoordinir oleh orang-orang Eropa Barat yang mereka lebih dulu sadar daripada orang-orang Muslim. Bisa dipahami sampai di titik ini? Belum selesai sampai di situ. Ketika mereka datang ke sana, diawali dengan kapal Madlin itu 12 orang sampai di sana ditangkap. Jelas? Dan hasilnya apa? Kebukakan ke seluruh dunia bahwasanya Israel tuh benar-benar memang jahat. Walaupun orang-orang sudah pada tahu sebenarnya, tapi dengan adanya itu lebih ngeri lagi. Orang-orang jadi ngerti, oh benar, ternyata memang di situ jurnalis nggak boleh masuk. Semua yang mereka bilang itu semuanya bohong ternyata. Orang-orang udah mulai sadar, yang awalnya belain Israel sekarang jadi justru jijik sama Israel. Mereka bilang kalau Israel memang benar, kalau memang di situ terjadi kejahatan perang terhadap negara Israel, kenapa kalian nggak biarin jurnalis-jurnalis masuk lalu kemudian memberitakan? Kalau kalian bilang orang-orang Gaza itu kegendutan semuanya karena mereka nggak ada kelaparan di sana, kenapa kalian nggak biarin jurnalis masuk ke sana? Jangankan jurnalis masuk ke sana, ini kapal berangkat sesuai dengan hukum internasional, lalu kemudian sampai ke sana mereka ditangkap di perairan internasional juga. Jadi untuk apa gunanya kita belajar hukum? Bisa dipahami maksudnya. Nah ini hoax nih kebuka semua. Artinya apa? Hoax kebuka bahwa dunia ini memang tidak didesain untuk keadilan. Paham teman-teman sekalian? Bapak ibu sekarang udah ngelihat dunia ini nggak didesain untuk keadilan. Mereka bilang supaya dunia ini lebih baik kita harus buat hukum internasional. Semua orang harus patuh pada hukum. Supaya apa? Supaya nggak terjadi hukum rimba. Hukum rimba tahu? Yang kuat makan yang lemah. Singa bisa makan siapapun yang dia suka kalau dia mau selama dia kuat. Itu hukum rimba. Supaya nggak terjadi hukum rimba maka hukum internasional dibuat. Tapi hukum internasional itu buat semua orang kecuali ya teman-teman mereka. Siapa teman-teman mereka? Israel. Boleh melakukan apa saja, melanggar hukum internasional apa aja dan dunia mengokekan begitu saja. Termasuk yang dukung Israel, Prancis yang presidennya kemarin kesini ketemu dengan presiden kita kan gitu. Nah, tapi di sini dimuliakan, bahkan diajak tos minum dan seterusnya. Nah ini nanti kita akan masuk ke situ. Nanti kita akan masuk ke situ tentang maksudnya problematika pemikiran. Oke, aku coba lanjutin. Ketika kemudian orang-orang barat ini datang ke sana, terbukalah hoax-hoax tadi dan tidak selesai sampai di situ. Ketika 12 orang ini ditangkap tanggal 12 Juni sampai 15 Juni kemarin ada namanya Global March to Gaza. Orang-orang sekitar ada puluhan ribu datang ke sana dan tebak apa yang terjadi? Kita sudah duga sih. Tapi memang ini tetap aja menyakitkan. Ternyata yang nolak, bukan yang nolak, ternyata yang bikin masalah justru adalah pemerintah Mesir. Gitu kan ya? Kita lihat nih, coba. Aku kan sudah ngajarin pada Bapak Ibu sekalian. Baitul Maqdis itu adalah bagian di antara Baitul Maqdis, itu adalah Gaza. Itu bagian daripada Baitul Maqdis. Di situ itu ada satu pintu satu-satunya yang menuju ke Mesir, satu-satunya pintu ke Mesir. Bagian sebelah barat itu berbatasan dengan Laut Mediterania yang kapal Madlin ini mau ke sana. Bagian yang lain ini semuanya berbatasan dengan Israel. Bisa dipahami ya? Artinya gini, sekarang aku mau nanya, kalau kita ditanya sebagai seorang manusia nih, ini kan to be a better family, bapak ibu punya rumah. Rumah kita sebelahnya semuanya itu penjajah yang pengen bunuh kita nih. Lalu kemudian di sini adalah laut, kita nggak bisa lewat sana dan orang lain pun nggak bisa lewat sana. Sebelah tetangga kita Muslim, bisa dipahami maksudnya? Sebelah tetangga kita Muslim. Kalau kita mau berharap, kita berharap ke siapa? Tetangga yang Muslim. Tapi kan aku udah pernah bilang, Rafah itu dari dulu dikendalikan 3. Pertama PBB, yang kedua Israel, yang ketiga pemerintah Mesir. Dan dari dulu pemerintah Mesir ini tidak pernah menunjukkan bahwasanya Rafah ini akan dijadikan sebagai tempat yang bebas. Tapi memang dikerangkeng. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa bunuhin dengan sebebas-bebasnya di situ. Ini yang terjadi nih. Nah ini orang-orang di internasional datang ke sana, mereka berharap Mesir ngasih izin kepada mereka untuk protes. Bukan untuk masuk loh, untuk protes di Rafah. Karena kan mereka nggak mungkin protes di Israel.
Nggak mungkin mereka protes di laut karena mereka udah lakukan. Mereka mau protes di Mesir untuk bantuan bisa masuk. Bisa dipahami sampai di titik Ibu sekalian. Yang terjadi banyak sekali laporan, ada yang terus kemudian hilang, ada yang kemudian dipukulin, ada yang kemudian dipaksa balik, dideportasi dan segala macamnya. Ini yang terjadi. Maka pemandangan yang kita lihat ngeri Bapak Ibu sekalian. Kenapa pemandangan kita lihat? Maka aku kan buat video 24 tahun aku jadi seorang muslim, nggak pernah merasa lebih malu daripada hari-hari ini. Kenapa nggak pernah merasa lebih malu? Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bisa bayangin. Ada orang-orang non muslim, dia sampai terus kemudian berlutut, nangis, ngomong sama tentara-tentara dan polisi-polisi muslim yang kemudian nggak bolehin mereka untuk jalan dan protes, bahkan untuk ngasih makanan kepada orang-orang yang ada di Gaza. Mereka bilang gini, aku meminta demi Islam, kata dia. Ini orang non muslim loh. Dia bilang demi Islam, ayo berpihak pada saudara-saudara kalian. Paham maksudnya? Kita diajarin oleh orang yang gak beriman. Orang ini gak ngerti Allah. Orang ini gak ngerti hari kiamat, gak ngerti. Orang ini gak ngerti hari berbangkit, gak tahu. Hisab gak ngerti. Azab apalagi. Ini orang-orang cuma ngelihat pakai mata doang. Dan katanya kita ngelihat pakai iman. Tapi dia cuma ngelihat pakai mata. Yang dilihat apa? Dia bilang saya seorang perawat. Saya dipukulin untuk masuk membantu saudara-saudara kalian. Di mana masuk akalnya? Paham gak sih maksudnya? Orang-orang yang ngomong, orang-orang yang bukan muslim, yang diajak ngobrol, orang-orang muslim, yang mereka minta cuma nganterin makanan ke orang-orang muslim. Yang kepikir saya adalah Bapak Ibu sekalian, yang kepikir pada saat itu adalah bayangin, kita ini kan nyebut nama Rasul tiap hari ya. Sebelum kajian kita menyebut sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas sholat kita tahiyat kita nyebut nama Nabi Muhammad. Tapi kebayang nggak sih orang-orang Muslim itu? Mesir ya, padahal Mesir setingkat Mesir ya. Pemerintahnya ya udahlah ya. Tapi coba bayangin orang-orangnya nih. Ini kan semuanya Muslim nih. Coba bayangin ketika mereka nyebut nama Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ngelihat kayak begini. Coba gimana Nabi Muhammad kira-kira? Maksudnya adalah emang untuk ini 23 tahun Nabi Muhammad ngajarin kita semuanya. Al-Islamu akhul muslim. La yudlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak pernah untuk menzolimi mereka dan tidak pernah menyerahkan mereka pada musuh mereka. Artinya orang-orang muslim itu adalah seperti saudara. Rasul ngajarin berkali-kali umat Islam kajasadil wahid. Orang-orang muslim itu seperti satu tubuh. Kebayang satu tubuh apa? Satu tubuh itu harusnya kalau tangannya kena paku, yang lain teriak. Yang lain berusaha membebaskan tangannya ini dari paku, nyabutin atau apa. Bukan malah ngasih burger. Atau bukan yang ngasih burger nih, malah terus kemudian dipaku lagi. Bisa difahami Bapak sekalian? Itu bukan satu tubuh. Coba bayangin, andaikan Nabi Muhammad ngelihat semua ini, kira-kira Nabi Muhammad ridho nggak dengan kita? Tapi untungnya kita sebagai umat musliman apa? Kata Rasulullah, pertanyaannya Nabi Muhammad ngelihat nggak semua ini? Lihat. Karena ada hadis daripada Rasulullah, nanti ketika aku sudah nggak ada, setiap amal-amal kalian diperlihatkan kepadaku. Kalau itu adalah amal-amal baik, aku akan merasa bangga dengan kalian. Tapi kalau itu adalah amal buruk, aku memohonkan ampun pada Allah. Tapi pertanyaannya adalah kita pengen buat bangga Nabi Muhammad atau tidak? Dan ketika Nabi Muhammad tahu tentang ini, untuk apa 23 tahun kita diajari bersaudara, kita diajari untuk melakukan sesuatu yang benar, tapi kita ngelihat orang-orang yang bukan muslim bahkan lebih peduli pada saudara-saudara kita dibandingkan kita. Ini kan absurd. Pertanyaannya gini Bapak Ibu sekalian, jadi orang muslim itu harusnya beda atau enggak? Beda. Aku menjadi seorang muslim itu berarti menjadi berbeda ketika aku belum seorang muslim, benar nggak? Apa aja bedanya? Apakah bedanya hanya nggak makan babi? Enggak. Apakah bedanya hanya aku ketika belum muslim aku nggak sholat, setelah muslim aku sholat? Enggak. Apakah bedanya misal ketika belum muslim aku puasa, tapi setelah muslim aku nggak, sebelum muslim aku nggak puasa, setelah muslim aku puasa? Enggak. Kalau cuma itu bedanya, orang-orang lain mah nggak peduli Bapak Ibu sekalian. Kenapa nggak peduli? Itu urusan lu. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Itu urusan lu sama Allah. Anda mau sholat, Anda nggak mau sholat, itu urusan lu sama Allah. Anda mau makan babi, nggak mau makan babi, itu urusan Anda sama Allah. Anda puasa dan nggak puasa, itu urusan Anda sama Allah.
Tapi ketika aku masuk Islam, orang lain harus tahu aku bedanya apa. Contoh, dulu aku misuh orang, sekarang enggak. Dulu aku menyakiti orang, mungkin aku enggak paham, sekarang enggak. Dulu aku makan harta haram enggak peduli, sekarang enggak. Itu berkaitan dengan orang. Dulu aku enggak peduli dengan tetangga, sekarang aku peduli. Itu adalah arti menjadi seorang muslim, benar enggak? Artinya menjadi seorang muslim harus ada bedanya dengan orang lain. Artinya harus ada yang orang lain nikmati daripada keislaman kita. Maka kata Rasulullah, menjadi muslim yang paling sederhana adalah jaga lisan dan jaga tangan. Seorang muslim kata Rasulullah apa? Al muslimu man salimal muslimun min lisani wal yadih. Seorang muslim adalah orang yang bisa menyelamatkan muslim yang lain dari lisan dan dari tangannya. Itu berarti menjadi seorang muslim. Bukan cuma sholat, puasa, haji dan seterusnya. Karena itu urusan ada dengan Allah. Masalahnya Bapak Ibu sekalian, tahu nggak adalah apa? Kalau kita sekarang ngelihat dunia zaman sekarang, di mana orang-orang yang bukan muslim bahkan bisa ngajarin kita, berpihaklah pada saudara-saudara kalian. Aku minta kalian kan Islam, kok kalian nggak ngerti sih tentang semua ini? Tahu nggak apa yang orang-orang lihat artinya? Anak-anak muda sekarang bertanya dong, ngapain gue jadi seorang muslim? Paham nggak maksudnya? Ngapain gue jadi seorang muslim? Kalau jadi muslim nggak akan berbuat berbeda dengan yang lain. Aku bukan meragukan Islam Bapak Ibu sekalian. Aku cuma khawatir anak-anak kita itu nggak ngerti dan nggak paham Islam itu apa karena kita nggak pernah nyontohin mereka. Itu di luar negeri. Coba kita pause, kita masuk ke dalam negeri. Yang lagi rame di dalam negeri, Raja Ampat. Raja Ampat tempat bagus, katanya adalah tempat surga yang tertinggal di muka bumi, mau dibuatin pertambangan nikel. Semua orang-orang Indonesia protes. Kenapa? Jangan ngerusak lingkungan yang udah banyak yang hancur. Kalian ngomong akan memperbaiki, nggak ada satupun yang diperbaikin. Lihat kehancuran yang bisa dibuat di negeri ini kayak apa. Tiba-tiba lantas siapa yang ngomong? Ulama mengatasnamakan Islam, pakai dalil, ngomongnya apa? Itu kan nikmat Allah yang harus kita nikmati, jangan kufur nikmat. Ini kan gila. Paham gak sih maksudnya? Coba lihat ya, sekali lagi coba lihat ya. Ini ada anak-anak muda nih yang dari awal nggak pernah diajari Islam secara proper. Mereka bahkan nggak ngerti kenapa mereka harus jadi seorang muslim nih. Mereka nggak ngerti kenapa mereka harus beriman pada Allah. Tiba-tiba mereka ngelihat bahwa Islam dijadiin sebagai alasan untuk ngerusak bumi. Ini kan stres. Paham gak sih yang mereka lihat? Di dalam negeri mereka lihat ulama-ulama bilang di dalam Al-Quran sudah sesuai untuk mengeksploitasi alam ini. Ini dari mana coba? Sedangkan kita diajari banyak dalil-dalil yang lain. Kenapa dalil-dalil yang dipakai cuma kayak gitu doang? Jadi Islam ini cuma dijadikan sebagai stempel untuk melakukan segala sesuatu yang gak perlu, sebenarnya perlu Islam. Oke, bingung. Jadi gini, aku mau nanya. Negeri-negeri lain mengeksploitasi alamnya gak? Mengeksploitasi juga. Tapi mereka Islam atau enggak? Enggak. Kita Islam, kita mengeksploitasi. Lalu apa gunanya kita Islam? Paham gak? Karena gak ada bedanya nih. Aku sudah ngomong sama Bapak Ibu sekalian kan, bahwa kita muslim, tetangga kita bukan muslim, harusnya ada bedanya. Lah kalau pilihannya semuanya sama, ketika dihadapkan masalah semuanya sama, lalu apa gunanya kita Islam? Islam tuh jadi apanya kita gitu maksudnya. Orang gak ngaruh kok kita Islam karena kelakuan kita sama. Orang-orang lain mengeksploitasi, kita mengeksploitasi juga. Nah sedihnya mungkin tadi Ibu tadi maksudnya adalah justru negara-negara bukan Islam sekarang malah jagain lingkungan. Justru kajian-kajiannya bagaimana lingkungan itu bisa dikonservasi gitu kan ya. Ini kan lucu, tapi akhirnya orang-orang lihat apa? Di Indonesia, di dalam negeri orang-orang lihat bener ya nggak usah beragama. Itu tuh lihat tuh kalau mabuk agama semuanya harus kayak agama aja. Mengeksploitasi alam perlu dalil agama. Kenapa? Karena mereka juga menikmati. Ada tuh ketua satu organisasi besar bilang eksploitasi alam itu sudah sesuai dengan Islam. Ketika dilihat-lihat, oh ternyata dia komisaris pertambangan. Paham maksudnya? Jadi sampai kapan nih Islam ini mau diambil berdasarkan nafsu pribadi? Karena lu punya kepentingan, lu ambil dalil. Kalau lu nggak punya kepentingan, lu kayak nggak setuju. Itu di dalam negeri. Sama nggak dengan yang terjadi di luar? Sama. Orang-orang ngelihat Islam, oh gitu ya Islam. Lihat tuh kalian tuh. Coba bayangin ya, coba bayangin. Aku nggak bilang ini bukan masalah dunia. Gaza ini sudah jadi masalah dunia. Artinya orang-orang yang ada di luar negeri ketika mereka bergerak, mereka ngerti akidah? Enggak. Mereka ngerti iman? Enggak. Kita muslim? Iya.
Berarti kita mikir lebih banyak daripada mereka, betul nggak? Kita mikirin alam, iya. Kita mikirin kemanusiaan, iya. Kita mikirin ekonomi, iya. Kita mikirin politik, iya. Tapi di atas semua itu, sebagai seorang muslim, ada satu hal yang mereka nggak punya, tapi kita harus pikirin apa? Kalau Allah nanya kita, bisa dipahami Ibu sekalian. Kalau Allah nanya kita, nah ini kan nggak mereka punya nih, tapi kan kita punya. Ketika Allah nanya kita seperti apa? Tapi pertanyaannya, coba kita lihat, orang-orang Mesir berlaku seperti itu punya alasan atau tidak? Punya alasan atau tidak? Punya. Apa alasan mereka? Supaya perang nggak menyebar ke sini. Pakai dalil atau tidak? Pakai dalil. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil maslahah. Sesungguhnya menolak kemudorotan lebih dipentingkan daripada mendapatkan maslahat. Guys, serius. Gak di dalam negeri, gak di luar negeri. Itulah gambaran umat muslim. Kenapa dari awal kita bilang kan, apa yang terjadi di Gaza itu muka kita. Apa yang terjadi di sana itu wajah kita. Terima atau enggak terima, ya Islam selemah ini. Makanya orang-orang bilang kan, kalau Anda sudah ngelihat ada orang-orang yang bukan muslim berbicara tentang agama kalian, memohon kepada orang-orang yang muslim untuk boleh bantu saudara kita sendiri, kita udah tahu kita benar-benar udah hancur sehancur-hancurnya. Ini wajah kita mau nggak mau. Ulama-ulama pakai dalil, kita jadi mikir sekarang. Bukannya sekarang mohon maaf, Mesir nggak bisa berbuat apa-apa, itu bukan hari ini doang kan? Itu dari kapan? Udah dari dulu. Bukan hanya dari dulu, mereka bukan hanya lagi berperang dengan Israel atau berperang dengan dalam tanda kutip Amerika yang bantuin Israel. Bukannya mereka sudah jadi di bawahnya nih sekarang nih. Paham gak maksudnya? Jadi mereka takut bahwasanya nanti kita bisa perang sama mereka. Lu gak usah takut bahwa lu di bawah, lu gak usah takut bahwa lu perang sama mereka. Lu sekarang jadi di bawahnya mereka. Jadi yang kita takutin ini apa sebenarnya? Bisa dipahami Bapak sekalian. Tapi ini kan bahaya dan segala macam. Iya bahaya. Tapi pertanyaannya, itu saudara atau bukan? Sederhana kayak gini ya. Sederhana ya. Aku ngasih pilihan nih. Gak usah bicara agama dulu deh. Kita gak usah bicara agama. Andaikan bapak ibu bukan muslim. Andaikan. Ibu kita diperkosa. Misalnya. Misalnya ya. Terus apa perbuatan kita? Kita bilang sama adik-adik kita. Jangan. Jangan bantu ibu. Karena nanti kamu juga bisa mati. Kita ngomong kayak gitu. Coba bayangin. Ini kan bukannya lebih parah daripada diperkosa nih. Ada orang dibakar hidup-hidup udah. Anda ngelihat orang dibakar hidup-hidup. Di rumah sakit dibakar hidup-hidup. Anda ngelihat orang-orang yang kelaparan terus kemudian mati di depan mata kita. Live stream tiap hari. Ini kan kejadian yang lebih parah nih. Diperkosa. Udah banyak. Mbak Andai kan ya. Ibu kita diperkosa di depan kita. Kita bilang pada adik-adik kita seperti itu atau kakak kita seperti itu udah gak masuk akal kan. Tiba-tiba ada orang luar bantu. Tiba-tiba ada orang luar mau bantu. Kita bilang jangan. Paham maksudnya? Terus kita pakai dalil agama. Orang-orang berpikir apa? Tahu gak orang-orang di luar negeri berpikir apa? Oh ternyata betul. Agama itu menghalangi kalian dari bantu orang. Paham gak? Jadi orang-orang di luar ngelihat. Oh Islam kayak gitu ya. Artinya apapun yang dilakukan oleh orang-orang Gaza itu menginspirasi mereka. Entah berapa banyak aku ngelihat nih Bapak Ibu sekalian. Aktivis-aktivis luar negeri. Sekali lagi mereka nggak ngerti Islam. Nggak paham Islam. Tapi yang mereka bilang apa? Memang gerakan kita kali ini gagal. Orang-orang berbaris ke Gaza. Nggak bisa sampai di sana. Bantuan-bantuan belum bisa kita antarkan. Tapi apa kata mereka? Makasih rakyat Gaza. Sudah menginspirasi kami, mengubah kami, dan kami tidak akan pernah meninggalkan kalian. Coba. Terus kita kan jadi nanya ya, untuk apa kita belajar Islam kalau kita nggak bisa lebih daripada mereka? Salah satu di antara 12 orang di kapal Madlin itu, dipublis tulisannya, dipublis suratnya kepada orang-orang di Gaza. Terakhirnya dia tulis apa? Dia nulis banyak sekali kesedihan dia, kenapa dia nggak bisa bantu Gaza. Di bawahnya dia tulis, aku siap mati untuk kalian. Paham Bapak Ibu sekalian? Sekali lagi, kita jadi mikir kan, ngajarin akidah kepada orang, itu kan harusnya kan bisa lebih bagus daripada ini. Karena mereka gak ngerti akhirat, gak ngerti yaumul jaza, gak ngerti hari pembalasan. Bapak Ibu kita diajarin.
Kita diajarin apa? Andaikan kalian di dunia ini susah, berkorban demi siapapun atas nama Allah, Allah ganti. Benar nggak? Mereka ngarepin Allah ganti? Enggak. Mereka cuma ngarepin apa? Aku nggak mau ngelihat dunia ini kehilangan kemanusiaan. Sedangkan kita diajarin akidah, aneh banget. Kok bisa kita nggak sepeduli mereka berkaitan dengan saudara-saudara kita di sana? Kok bisa mereka tuh lebih peduli daripada kita? Itu buat hancur, paham nggak Bapak Ibu sekalian? Itu pertanyaan nih. Ngajarin akidah, kalau gitu untuk apa? Atau sesederhana gini aja, yaudah kita nggak usah beragama, udahlah kita cukup ngajarin orang kemanusiaan aja. Jangan-jangan lebih banyak orang yang peduli pada Gaza. Harusnya kan nggak begitu kan? Ustadz, tapi kita lemah. Iya, memang kita lemah. Siapa bilang kita nggak lemah? Emang orang-orang tuh punya kekuatan? Enggak juga. Tapi balik lagi, ingat, menjadi muslim berarti kita lebih paham untuk melakukan pilihan-pilihan baik di masa-masa sulit. Aku ulangi ya, menjadi seorang muslim berarti kita lebih paham bagaimana caranya melakukan pilihan-pilihan baik di masa-masa sulit. Contoh ya, nih aku kasih tahu. Kalau aku bukan muslim, aku lapar ngamuk, wajar nggak? Wajar dong, aku lapar ngamuk. Tapi menjadi seorang muslim, Anda lapar, Anda punya dua pilihan tuh. Satu ngamuk, dua berkata, alhamdulillah ini semua dari Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan laparku ini sebagai bekal aku berjumpa dengan Dia. Betul? Ada dua pilihan kan ya? Karena kita diajarin, benar gak? Tapi menjadi orang yang bukan muslim, diajarin gitu? Enggak. Wajar gak kalau dia lapar dia ngamuk? Wajar. Contoh lagi misalnya, kalau aku bukan seorang muslim misalnya, lantas ketika anakku kemudian meninggal diambil oleh Allah, ada dua pilihan. Satu, bilang Tuhan gak adil. Kenapa harus anakku yang diambil? Kalau aku yang bukan muslim, aku cuma punya satu pilihan. Nyalahin keadaan, nyalahin Tuhan, nyalahin segala macam karena anakku diambil. Tapi kalau aku jadi seorang muslim, aku punya pilihan yang kedua selain ngamuk. Apa pilihanku? Ya sudah, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu yang diajarin pada kita kan? Paham maksudnya? Artinya menjadi seorang muslim harusnya kita bisa lebih untuk memutuskan sesuatu yang baik dalam masa-masa sulit. Yang anehnya sekarang masa-masa sulit di depan mata kita, tapi di antara kita jarang yang mengambil pilihan-pilihan yang baik. Yang ternyata malah orang-orang luar melakukan itu. Oke, Ustadz, kalau gitu sampai kapan kita mau marah-marah nih Ustadz? Aku nggak tahu sampai kapan. Tapi yang jelas ini adalah sebuah kenyataan yang harus kita tahu. Bahwa ternyata apa yang terjadi di Gaza itu bukan masalah intinya. Paham maksudnya? Apa yang terjadi di Gaza itu bukan masalahnya. Tapi itu adalah akibat daripada masalah. Apa masalahnya? Masalahnya orang-orang muslim ketika memutuskan sesuatu bukan berdasarkan Islam. Itu aja sih. Maka mereka nggak mau barengan. Mereka nggak mau ukhuwah. Mereka ketika terus kemudian terpecah-pecah, mereka nggak mau bareng-barengan. Mereka ngelihat Palestina cuma masalah Palestina. Mereka ngukur sesuatu daripada kekuatan. Kita kuat atau enggak. Bukan kita harus melakukan sesuatu atau tidak. Dan itu yang membuat keluarga-keluarga juga hancur. Perhatikan keluarga kita coba. Coba kaitin dengan apa yang di Gaza. Bukankah keluarga-keluarga kita juga hancurnya begitu? Kita nggak mampu membuat pilihan-pilihan yang baik dalam keadaan-keadaan sulit. Kita nggak mau pakai Islam untuk dalam keputusan-keputusan dalam keluarga kita. Kita selalu menyerah pada keadaan. Itu kan yang terjadi zaman sekarang. Misal ketika kita ada pilihan misalnya, kita dalam keadaan sulit misalnya, atau kita ngambil riba. Kita bilang gini, ya udahlah mau gimana lagi daripada mati mending ngambil riba kan gitu kan ya. Ini kan problematika nih. Ketika terus kemudian anak kita dihadapkan satu pilihan misalnya kerja yang haram atau kemudian dia terus kemudian berhenti lalu nyari kerja yang lain. Tapi kita kan masih berpikir dengan cara-cara yang dalam tanda kutip tidak Islami. Sama kan? Artinya apa yang terjadi di kita itu wajah kita yang ada di situ. Bapak Ibu sekalian, apa yang kemudian aku bisa ambil daripada semua ini? Satu, ternyata memang ya aku sebagai guru itu masih banyak kekurangan. Nyampein Islam mungkin juga belum bagus.
Nyampein Islam juga mungkin belum mendasar, sehingga apa? Sehingga seberapa banyak pun kita ngumpulin orang-orang, bicara tentang apa yang terjadi di Gaza, masih banyak kebanyakan orang-orang yang justru bukan muslim yang sekarang bergerak. Tapi Bapak Ibu sekalian, di antara semua itu tetap aja kita harus optimis sebagai seorang muslim. Kenapa kita harus optimis? Ini salah satu bagian daripada justru kemenangan sudah mulai dekat. Kenapa? Baca Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian tahu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diboykot di Syi'ib Abu Thalib, itu yang bergerak bukan orang-orang Muslim karena mereka nggak bisa bergerak. Yang bergerak siapa? Orang-orang yang bukan Muslim. Itu yang bergerak. Mereka yang protes ke kafir Quraisy untuk menurunkan perjanjian memboikot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya adalah apa? Ini cuma pembahasan dalam kita aja sih. Cuma untuk buat kita, malu nggak sih kita jadi seorang muslim ketika tugas kita diambil alih orang? Malu nggak sih kita jadi seorang muslim ketika kita punya kewajiban itu justru orang-orang yang bukan muslim yang melakukan lebih baik daripada kita? Mungkin ini tamparan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ini introspeksi yang Allah berikan bagi kita. Supaya kita tahu bahwasanya kita nggak bisa ngarepin orang lain. Paham maksudnya? Dari titik ini aku jadi ngerti, oh ya memang kita nggak bisa ngarepin orang lain. Kita nggak bisa ngarepin orang-orang yang kaya lebih besar daripada kita untuk melakukan sesuatu yang besar. Ya memang harus kita yang melakukan. Harus kita yang memang berbuat sesuatu. Harus kita yang organisir sesuatu. Harus kita memang yang buat sesuatu. Karena kalau kita nunggu terus, harusnya ustadz ini nih yang organisir. Harusnya orang ini yang organisir. Harusnya kepala negara kita sih. Udah nggak usah ngarep. Paham maksudnya Ibu sekalian? Udah kita aja yang langsung berbuat sesuatu. Lah kalau misalnya kita semua sudah berbuat sesuatu. Ini nih roadmapnya. Aku kasih tahu Bapak Ibu sekalian, ini roadmapnya. Kalau semua orang Bogor nih ya, kalau semua orang Bogor nih, catat baik-baik, semua orang Bogor Utara bisa kemudian ngerti bahwa salah satu kewajiban mereka adalah peduli pada orang-orang muslim dimanapun mereka berada. Nggak hanya di dalam negeri, tapi juga yang ada di Gaza. Kalau semua orang-orang Bogor Utara peduli, Bogor Selatan peduli, seluruh Bogor peduli. Nih coba lihat, bisa nggak kita ngomong sama wali kota Bogor? Ngomong dong tentang Gaza. Bisa nggak? Kira-kira kalau wali kota nggak ngomong, kira-kira dia merasa bersalah atau nggak? Bisa nggak kita buat kayak gitu? Barcelona udah tuh. Barcelona, baru dengar kan Barcelona? Yang bapak-bapak udah tahu Barcelona. Barcelona, yang klub bola itu loh. Itu salah satu kota di Spanyol. Wali kotanya bilang, kami memutuskan hubungan dengan Israel dari segala sisi. Itu Barcelona. Banyak kota-kota yang lain sudah melakukan begitu. Bahkan negara-negara ada yang bilang kayak gitu. Chile, baru ngerti Chile kan. Pemain bola banyak tuh yang jago-jago dari Chile tuh. Memutuskan hubungan dengan Israel. Bisa nggak sih orang-orang yang ada di Bogor misalnya ngomong, Pak Wali ayo dong ngomong tentang Gaza. Berita sebesar ini nggak ada orang Indonesia yang ngomong. Serius nih. Sebesar ini berita di dunia nih. Lah kenapa tahu nggak? Kenapa wali kota nggak ngomong? Kenapa gubernur Jawa Barat sibuk dengan agenda-agendanya sendiri, tapi nggak ngomong tentang sesuatu yang terjadi di dunia? Kenapa terus kemudian pemimpin Indonesia nggak ada ngomong tentang Gaza dan terus kemudian musibah yang terjadi di situ, kelaparan yang terjadi di situ, masalah yang sekarang global march to Gaza? Kenapa pemerintah Indonesia nggak pernah ngomong? Karena orang-orangnya nggak pernah nuntut. Bisa difahami? Tapi kalau orang-orangnya nuntut, itu akan terjadi dan itu akan dibicarakan. Paham? Dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian, politisi dan orang-orang yang ada di pejabat-pejabat, mereka bergerak kalau Anda mau. Bisa dipahami maksudnya? Kalau itu penting bagi Anda, mereka akan bahas. Itulah kenapa mereka selalu sewa influencer-influencer. Supaya mereka tuh kayak mau nurutin orang-orang. Sekarang kalau andaikan mau coba, ayo tekan orang-orang yang ada di Bogor, kasih tahu, masa wali kota nggak ngomong apa-apa, masa gubernur nggak ngomong apa-apa, masa terus kemudian ketika ada kejadian-kejadian yang remeh dalam tanda kutip, apakah terus kemudian supporter bola ngomonglah, atau terus kemudian gorong-gorong lah dan segala macam, mereka peduli soal itu. Ini nyawa manusia nggak sedikit loh, dan seluruh dunia sudah ngomong, kebanyakan bukan Muslim, masa Indonesia nggak ada keluar sedikit pun kata-kata. Sekarang aku mau nanya nih. Dari awal 2 tahun yang lalu masalah Gaza. Sekarang list coba, daftar ke aku sekarang. Kasih tahu aku, pejabat Indonesia mana yang ngomong dukungannya terhadap Gaza secara langsung.
Atau dukungannya, atau sekedar mengutuk orang-orang Israel secara langsung. Ada atau enggak? Enggak ada. Di Paris, ya, di Paris, presidennya dukung Israel. Di Paris itu, Prancis, negaranya dukung Israel. Tapi ini sudah hari ke-6 mereka demonstrasi besar-besaran nginep di situ. Bisa difahami ya? Di Den Haag, Belanda. Tidak pernah ada aksi lebih besar daripada aksi hari-hari ini dukung Palestina. Di Swedia, pemerintahnya juga dukung Israel. Tapi nggak ada demonstrasi lebih besar daripada ini untuk dukung Palestina. Semua orang udah ngomong, pelatih Manchester City tahu, Pep Guardiola ngomong dukungannya tentang Palestina. Walaupun aku pendukung Manchester United, ya udahlah ya. Maklumlah untuk saat ini. Tapi dia ngomong. Dan bagaimana cara dia ngomong? Itu benar-benar nyakitin hati kita sebagai seorang muslim. Public figure ngomong. Dia ngomong apa? Menyaksikan pembunuhan anak-anak kecil di Gaza yang lebih besar daripada pembunuhan dimanapun. Itu membuat saya sakit sampai ke tulang-tulang. Itu bukan muslim. Bisa difahami Ibu sekalian, ngomongnya kayak gitu. Tahu yang memerankan Hulk tahu. Ngomong, membela Gaza tidak membuat saya benci Yahudi. Membela Gaza tidak membuat saya pro Hamas, tapi membuat saya jadi manusia. Kita bukan cuma manusia, kita tuh muslim. Pertanyaannya, balik lagi. Kenapa orang-orang luar, artis-artis, influencer-influencer, tokoh-tokoh pejabat pemerintah Inggris yang ngirimin senjata ke Israel tuh Inggris. Tokoh-tokoh di parlemennya sudah mulai bilang, ada yang bilang selama 20 tahun aku dukung Israel, tapi melihat kejadian akhir-akhir ini, sekarang aku mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel. Sekarang Israel nggak punya teman, Bapak Ibu sekalian. Sekarang Israel nggak punya teman. Orang-orang bilang banyak yang berubah. Pew Research langsung ngasih data. Berapa persen penurunan reputasi Israel? Tahu berapa persen? Penurunan reputasi Israel hampir 60%. Penurunan Netanyahu 70%. Dunia sekarang lagi berubah. Sementara orang Indonesia masih bahas perkara-perkara yang remeh. Bisa difahami Bapak sekalian? Bisa nggak sih? Ada nggak sih yang dekat sama wali kota? Tanya tuh coba. Kenapa nggak ngomong tentang Gaza? Ada nggak sih yang dekat sama Prabowo misalnya? Tinggalnya sih dekat Ustaz. Tapi ada nggak sih yang bisa ngomong kenapa kita nggak ada omongan? Malah sekali omongan keluar, kalau Israel mengakui Gaza, kalau Israel mengakui Palestina, kita juga mengakui Israel. Gimana sih? Oh, nanya ke aku, Ustadz nggak ngomong Ustadz? Mau sih aku ngomong. Cuman kan aku kan nggak diterima di situ. Paham maksudnya? Dan satu orang nggak ada ngaruhnya. Tapi kalau semua orang ngomong begitu, mereka akan ngomong. Kalau ini penting bagi warga Bogor, maka semua akan ngomong. Coba dulu deh. Andaikan ketemu, misalnya contoh, nanti wali kota datang, ngasih sambutan. Pertanyaan, Bapak kapan ngomong tentang Gaza? Bapak kapan ngomong tentang Palestina? Gubernur kalau datang sini, ini warga-warga di sini kan pasti ada yang datang nih. Ada pertanyaan silakan, Bapak kapan ngomong tentang masalah Gaza Palestina? Apa artinya bagi kita semua? Bapak mengutuk nggak sih apa yang terjadi di situ? Apa yang bisa diroleh Indonesia? Katanya Indonesia negara besar, masa nggak bisa neken apapun sih? Bisa difahami? Nah itu, sampai kapan aku ngamuk-ngamuk? Ya sampai selesai lah. Bisa difahami sekalian. Tapi balik lagi, ya itulah memang tugas kita dikasih tahu oleh Allah agar kita tuh introspeksi bahwa yang kita lakukan itu nggak cukup. Dan mudah-mudahan ketika kita mulai untuk memperhatikan orang lain, kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ngurusin urusan saudaranya di dunia, Allah akan urus urusannya nanti di akhirat. Paham maksudnya? Sekarang aku mau nanya yang terakhir nih. Kita bisa nggak ngurusin urusan kita di akhirat? Enggak. Kata-kata Maliki Yaumiddin salah satu artinya adalah pada Allah seluruh urusan nanti di akhirat. Gak ada manusia yang bisa ngurusin siapapun di akhirat termasuk ngurusin dirinya sendiri. Maka hadis itu menjadi berarti bagi aku secara pribadi, kenapa aku harus ngurusin urusan orang muslim.
Karena Rasul katakan siapa yang ngurusin orang-orang muslim di dunia, meringankan masalahnya, nggak usah nyelesain, meringankan masalahnya, ikut mikirin, ikut bersuara, Allah akan ringankan dan ngurusin urusannya di akhirat. Bisa dipahami Ibu sekalian? Kita cuma disuruh mikirin, kita cuma disuruh meringankan, kita cuma disuruh kalau bisa menyelesaikan masalah mereka. Dan karena itu Allah ngasih syafaat kepada kita, ngurusin urusan-urusan kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah bisa ngurusin urusan-urusan kita di akhirat, termasuk urusan-urusan kita di dunia. Kalau kita bertanya-tanya, kenapa kita punya banyak masalah, kenapa kita punya banyak problem di rumah tangga, ya itu mungkin karena kita juga membiarkan problem-problem orang-orang lain di dunia. Dan kalau kita berbicara tentang orang-orang muslim, umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingat terus dari dalil-dalil yang sudah aku berikan bahwa itu adalah wajah kita. Kalau kita membiarkan wajah kita tercoreng, apa gunanya terus kemudian tubuh-tubuh kita yang lain? Karena itu adalah wajah kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Ahlan wa sahlan.